You got me losing all my innocence. With every look, my eyes so vacant. A holy ghost, oh baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fansuri, salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2023 yang ditaja oleh BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Saya sehari-hari bertugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Terima kasih, dan saya akan menyampaikan mind mapping tentang modul 3 yang kami pelajari selama melakukan pelatihan kepemimpinan administrator. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pertama, yaitu tentang akuntabilitas. Mengapa akuntabilitas itu merupakan indikator bagi setiap ASN dimanapun dia bekerja, dimanapun tempat dia mengabdi. Karena salah satu akuntabilitas itu merupakan indikator seorang pegawai negeri atau seorang abdi negara dalam melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasannya. Nah, setiap pemerintah itu sudah dibekali dengan aturan tentang bagaimana mengukur kinerja seorang pegawai negeri. Dengan melalui sakip, di situ sudah dijabarkan semuanya mengapa akuntabilitas itu harus digunakan sebagai tolok ukur terhadap batasan-batasan seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua tentang kelembagaan. Jadi pada mata pelajaran tentang hubungan kelembagaan ini adalah bagaimana suatu OPD, khususnya kalau di dalam pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, satu OPD itu melakukan kerjasama antar lembaga, baik itu lembaga swasta dia ataupun lembaga pemerintah, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Semua sudah diatur. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran ini? Agar kita peserta mampu melakukan komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga tadi itu. Karena tiap-tiap lembaga itu memiliki SOP ataupun aturan yang berbeda. Ketika kita akan melakukan MOU, ketika akan melakukan kesepakatan, maka harus ada rambu-rambu yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Pemerintah memiliki aturan sendiri dan swasta juga memiliki aturan sendiri dalam menerapkan beberapa kesepakatan. Yang ketiga adalah mata pelajaran organisasi digital. Jadi kita dibekali pelajaran tentang organisasi digital ini adalah supaya apa? Supaya kita memahami tentang pentingnya pengetahuan kita di bidang teknologi. Dulu kita mengetahui ada istilah internet jaringan 3G atau 3G. Sekarang 3G itu sudah kita lupakan dan kita sudah masuk pada tahap 5.0. Nah, hari ini kami sudah melakukan kerjasama dalam implementasi di lapangan. OPD kami di Sprindak Provinsi Kepulauan Riau itu sudah melakukan langkah-langkah mendigitalisasikan beberapa kegiatan dan program. Salah satunya adalah pembayaran dengan menggunakan uang digital. Yang contohnya misalnya kita di pasar itu membeli sayur ataupun ya yang hari-hari yang kita laksanakan dengan uang, kita sudah menggandeng pihak Bank Indonesia melaksanakan pembayaran dengan sistem QRIS. Dan itu merupakan langkah yang sangat bagus yang didukung oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad. Dan mudah-mudahan seterusnya kita dapat mempertahankan pelaksanaan digitalisasi di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga ingin menyampaikan di dalam pemerintahan itu ada namanya standar kinerja pelayanan. Mengapa itu perlu kita pelajari? Karena setiap prosedur-prosedur yang dibuat oleh pemerintah merupakan dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia.
di tingkat apapun dia semua harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan bersama. Nah, hal itu merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja, mengukur indikator keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintah atau kegagalan salah satu ASN dalam melakukan tugasnya. Apakah sudah sesuai prosedurkah atau belum? Mengapa hal itu dibuat? Karena setiap pekerjaan ASN itu ada plus minusnya dan ada juga mengandung unsur-unsur hukum yang di situ. Artinya selagi masih mengikuti aturan, selagi masih mengikuti SOP, insya Allah kita akan selamat sampai ke tujuan. Pada PKA 3 ini, angkatan 3 ini, kami diberikan 7 mata pelajaran yang tadi saya sampaikan: akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, dan yang satu ini adalah manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Nah, mengapa uang negara itu perlu kita manage dengan baik? Karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus ada tolok ukurnya, harus ada yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi benar-benar secara akuntabel. Jadi disitulah kita memerlukan manajemen keuangan, cara mengelola uang negara seperti apa. Dan semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh siapapun yang menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak. Setiap instansi pemerintah memiliki semacam indikator setiap pelaksanaan kegiatan setelah kita selesai melakukannya akan dipertanggungjawabkan sampai beberapa tahun ke depan dengan apa yang sudah kita buat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Widyaswara yang tergabung di BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami selama pelatihan ini dapat bermanfaat dan kami terapkan di OPD ataupun di organisasi masing-masing. Saya Fansuri, kelompok 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.